Halo Sobat Nime, Bang Jack lagi galau. Pingin beli iPhone tapi belum punya duit. Jadi kepingin cari tante-tante kaya ini buat numpang hidup. Tante mau iPhone tante. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan melanjutkan Martial Azure Dragon. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini keluarga Chu sedang melakukan pertemuan keluarga. Di dalam tradisi, biasanya setiap ada acara keluarga akan ada pertandingan yang mempertemukan anak-anak dari keluarga Chu untuk melihat potensi generasi penerus. Dalam pertemuan kali ini, Feng pun harus berhadapan dengan saudaranya yang lain, yaitu Chu Shun. Pertarungan mereka pun tidak begitu menarik karena Feng dapat dengan mudah mengalahkannya. Tidak cuma Feng, kakaknya yaitu Guyu juga ikut bertanding, tapi ia dapat dikalahkan oleh saudaranya yang lain, yaitu Hong Fei. Dan Hong Fei pun juga dikalahkan oleh seseorang yang berasal dari keluarga Su. Yang padahal sebelumnya keluarga Shu ini hanya sebagai tamu, tapi ia mencoba memprovokasi dan menunjukkan bakatnya. Anak ini yang berasal dari keluarga Su yang dapat mengalahkan Hong Fei, ia pun menantang bertarung kepada anak-anak dari keluarga Chu yang membuatnya kini harus bertarung dengan Feng. Tetapi dengan mudah Feng pun dapat mengalahkannya, walaupun memang ada sedikit perlawanan namun tidak begitu berarti. Setelah kejadian itu, kini Feng pun berada di dalam kamar kakaknya. Saat ini kakaknya pun harus terbaring karena terluka dalam pertandingan sebelumnya. Guyu yang terbangun, ia pun mendengar kalau di luar sana sangat ramai dan tak lama setelahnya kini ayahnya, paman, serta kakeknya pun mengunjunginya. Kini pamannya pun meminta maaf karena Guyu harus bonyok karena dihajar oleh anaknya. Tapi ia juga mengatakan kalau anaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mendengar itu tentu membuat Guyu bingung. Ia curiga apakah Feng yang membalaskan dendam dari dirinya. Kecurigaannya pun semakin bertambah ketika ia melihat kakeknya dengan sangat ramah menyapa Feng. Tak hanya menyapa, kini kakeknya pun memberikan hadiah berupa 4 buah Science Spirit. Dengan sopan, Feng pun menerimanya dan tentunya mengucapkan terima kasih atas hadiah yang ia terima. Si kakek juga meminta agar kini Feng mendapatkan 2 buah Science Spirit untuk setiap tahunnya. Padahal jatah setiap anak hanyalah mendapatkan 1 buah untuk setiap tahun. Setelah itu, kini si kakek dan kedua anaknya pun pergi meninggalkan tempat ini. Salah satu pamannya pun mencoba bertanya tentang bagaimana sikap Feng yang bukan anak kandung dari kakaknya. Mendengar itu, si kakek pun marah. Ia meminta kini agar keluarga Chu tidak menganggap Feng sebagai orang luar. Ia juga meminta agar semua keluarga Chu respect dengan Feng, karena ia telah menyelamatkan muka dari keluarga Chu. Di dalam kamar Guyu, kini ayahnya pun mengatakan kalau dirinya menjadi kepala keluarga. Guyu yang masih bingung, ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan senang hati, Feng pun menceritakan tentang yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, kini Feng dan para murid harus kembali ke sekte mereka. Sebelum pergi, Feng pun memberikan Guyu sebuah kantong kecil. Ia juga meminta agar Guyu tidak membukanya sebelum ia pergi. Setelah mereka semua berkumpul, kini Feng pun pamit untuk pergi. Kini Feng yang sudah cukup jauh, akhirnya Guyu pun membuka hadiah itu. Dan ternyata isinya merupakan Science Spirit yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 3 buah. Beberapa hari kemudian, mereka pun tiba di sekte Azure Dragon. Di sana, mereka pun berpisah dan kembali ke kediaman masing-masing. Tapi, Wei yang ada di sana, ia mencoba ingin mengajak Feng untuk bergabung dengan aliansi keluarga Chu. Tapi, ia pun sangat tidak percaya diri kalau Feng akan bergabung dengan mereka, karena ia menganggap kalau kini Feng sudah berada di ranah yang berbeda. Ternyata, kini Feng tidak langsung kembali ke rumahnya. Ia menuju suatu papan quest ataupun papan misi. Di sana ia melihat begitu banyak quest yang tersedia. Tapi ia pun berpikir kalau hadiah dari quest ini tidak begitu bagus dan nominal hadiahnya pun juga tidak terlalu banyak. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengambil semua misi agar mendapatkan bayaran yang cukup lumayan jika jumlahnya digabungkan dari semua misi tersebut.
Melihat ada seseorang yang memborong misi sangat banyak, membuat salah satu murid yang ada di sana pun kesal. Ia merasa kalau Feng ini tidak layak dan serakah. Tapi Feng pun mengatakan kalau tidak ada larangan untuk mengambil satu misi saja. Mendengar jawaban Feng membuat pria ini marah. Ia kini mengeluarkan auranya untuk mendominasi dan menakuti Feng. Tapi Feng pun be aja karena dia kan jago gitu kan. Ia juga tahu kalau orang yang ada di depannya berada di ranah spirit tingkat 5 yang berada di bawahnya. Ia yang sudah sangat kesal, ia mengeluarkan auranya dan meminta Feng untuk mengembalikan misi-misi itu. Tapi Feng pun dengan santuy, maju sini maju, kata dia kan. Ia yang kesal terkena provokasi mencoba menyerang Feng. Namun sekali tepuk, bam, mental entah kemana. Setelah itu, Feng pun mendengar ada suatu keributan. Feng pun sadar dan tidak asing dengan suara itu. Ia menduga kalau suara itu berasal dari Sumai. Menyadari kalau itu Sumai, kini Feng pun mendekati kerumunan itu. Dan ia melihat kalau ada seorang pria yang sangat percaya diri ingin memiliki Sumai. Tapi Mai pun menolaknya, karena wajah pria itu jelek dan tidak setampan Bang Jack. Mai yang menoleh ke belakang, ia pun melihat kalau ada Feng di antara para kerumunan itu. Dan ia pun mengatakan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Dan tiba-tiba ia pun mengatakan kalau dirinya sudah memiliki pacar. Dan Mai pun langsung saja merangkul Feng dan berakting seolah-olah ia sedang menunggu Feng. Pria dari aliansi Sword ini pun bertanya siapa orang yang bersama Mai. Feng yang sadar dengan sandiwara itu, ia pun memainkan perannya dengan mengatakan seperti yang kau lihat kalau aku adalah pacarnya. Mai yang mendengar itu ia malah terlihat kesal, padahal ia yang memulai, ia yang malu dan ia juga yang kesal. Memang wanita ini rada-rada ribet. Mendengar perkataan Feng, pria jelek ini pun merasa terhina dan langsung saja berlari ke arah Feng sembari mengeluarkan pedangnya. Tapi serangan pedang itu dapat dihindari dengan mudah. Bahkan Feng pun dengan santuy menepuk pria itu yang membuatnya pun langsung terpental. Kini dua orang lainnya pun yang berasal dari aliansi Sword datang untuk mencoba menyerang Feng. Tapi Feng pun dapat menghindarinya dan menyerangnya menggunakan jurus teknik Illusionary Palm. Dengan mudah menepuk dua orang itu. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi ke tempat lain. Mendengar Mai sudah memiliki pacar, membuat para wuta-wuta ini pun bersedih. Kini mereka berdua berada di dalam suatu ruangan. Di sana mereka tidak menanam padi, tapi Mai pun langsung mengarahkan tinjunya ke arah Feng dengan tinju yang penuh energi. Namun serangan itu pun dapat ditahan oleh Feng, walaupun harus membuat Feng terpental beberapa jarak. Feng pun berteriak dan bertanya apa yang dilakukan oleh Mai. Tapi tak sampai di sana saja, Mai pun kembali menyerang Feng dengan kakinya dan terlihatlah sedikit celananya. Namun kali ini Feng pun dapat menghindari serangan itu menggunakan teknik petir miliknya. Melihat Feng dapat menghindari serangannya, ia pun mengatakan kalau ternyata Feng dapat melakukan teknik kultivasi profond. Feng pun bertanya, apakah kau mempelajarinya? Dengan bangga, ia mengatakan tentu saja. Mai juga beranggapan memangnya hanya Feng yang dapat belajar itu. Ia juga bisa. Tapi Feng pun mengatakan kalau ia tidak tahu dan tidak memiliki teknik profond itu. Mai yang mendengar itu, ia pun tidak tahu dan tidak habis pikir bagaimana Feng dapat menggunakan teknik itu. Padahal ia sendiri tidak tahu dan tidak mempelajari teknik itu. Ia akhirnya pun memutuskan untuk memberikan buku yang mempelajari teknik itu kepada Feng nantinya. Tapi Feng pun tahu pasti hal itu tidak gratis. Jadi ia pun bertanya berapa harganya. Mai pun mengatakan harga yang harus dibayar Feng yaitu ia harus masuk ke dalam aliansi Wing. Feng pun bertanya kenapa ia sangat ingin membuat Feng masuk ke dalam aliansi Wing. Mai mengatakan kalau aliansi Wing merupakan satu-satunya tempat yang dapat ia andalkan. Jadi aliansi Wing akan semakin kuat dan besar jika Feng mau bergabung dengannya. Mai juga menambahkan kalau Feng kali ini tidak dapat mundur lagi, karena orang yang dihajar Feng merupakan adik dari ketua aliansi Sword. Mai juga mengatakan mungkin saja Feng tidak takut, karena ia memiliki kekuatan spiritual. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaranya dari keluarga Chu? Tapi Feng pun tidak peduli, karena ia merasa ia sangat kuat dan dapat mengatasi hal itu. Mai pun sangat kesal dengan mengatakan kalau Feng ini terlalu angkuh serta sombong.
Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya tidaklah sombong, tapi ia sangat benci jika harus diancam oleh seseorang. Tak lama setelahnya, ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Ia datang sembari berteriak dan memanggil Feng. Orang itu pun membawa kabar kalau saat ini mereka berselisih dengan seseorang. Awalnya mereka pun berpapasan dengan seseorang, dan orang itu pun melecehkan saudara Chuyu dan saudara Chushu, dan sempat terjadi pertarungan. Namun karena mereka kalah jumlah dan mereka juga memiliki master, pada akhirnya mereka pun harus kalah. Selain itu, kini Chuyu dan Chusu juga ditangkap dan akan dilecehkan oleh aliansi itu atau ketua aliansi itu. Mendengar kalau saudara Chuyu akan ditangkap dan dilecehkan membuat Feng sangat marah dan ia sangat-sangat geram. Ia akhirnya pun meminta pembawa pesan ini untuk mengantar dirinya ke tempat itu. Mai yang mendengar, ia bertanya apakah mereka berselisih dengan aliansi Liu. Orang ini pun tidak tahu dan tidak yakin dengan siapa mereka berlawanan. Tapi ia yakin kalau itu memang berasal dari aliansi Liu. Mendengar itu, Mai pun menambahkan kalau hal itu benar dan mereka berasal dari aliansi Liu, maka keluarga Chu sedang dalam masalah. Walaupun ketua aliansi berada di ranah yang sangat rendah, tapi tetap saja mereka memiliki banyak anggota yang cukup kuat. Selain itu, mereka juga mendapatkan suatu sokongan dari para dewan pengurus hukum dari murid dalam. Terlebih lagi, ketua aliansi itu merupakan cucu dari ketua dewan. Feng yang tidak mengerti, ia pun bertanya, lantas intinya apa? Mai pun menjelaskan kalau intinya ia ingin memperingati Feng untuk tidak memprovokasi aliansi Liu. Dan ia akan membantu Feng menyelesaikan masalah ini jika Feng mau bergabung dengan aliansi Wing. Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak melakukan provokasi, melainkan merekalah yang telah memprovokasi dirinya. Kini Feng pun berada di depan markas dari aliansi Liu. Di sana ia melihat ada 3 saudaranya yang sedang dipasung. Ia yang marah, ia pun datang dan menghampiri dan langsung saja menghajar orang yang mencoba menghentikannya. Feng juga memberikan suatu peringatan untuk segera membebaskan kakak perempuannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan aliansi Liu. Mendengar ada keributan, kini 3 orang penjaga lainnya pun mencoba menghentikan Feng. Tapi Feng yang sudah sangat marah, ia langsung menghampiri dan meninjunya menggunakan kekuatannya, yang membuat salah satu lawannya pun harus terpental jauh. Kini para penjaga lainnya pun datang dan juga membawa pedang. Tapi mereka pun satu persatu dihempaskan oleh Feng dengan menggunakan kekuatannya. Melihat rekan-rekannya terhempas, kini Upin Ipin ini mencoba menyerang Feng. Namun mereka berdua pun bernasib sama dengan orang-orang lainnya dan ditonjok oleh Feng. Mai yang menyusul Feng, ia tidak menduga kalau Feng dapat menghajar orang-orang dari aliansi Liu. Di dalam bangunan, di sana ketua aliansi Liu yang terlihat sangat jelek mencoba menikmati 2 gadis cantik yang imut milik keluarga Chu. Tapi ia pun mendengar kalau di luar sana ada keributan. Ia akhirnya pun meminta para pengawalnya untuk mengurus orang-orang yang ada di luar. Sedangkan dia akan menikmati gadis-gadis yang ada di depannya. Di luar sana, 2 orang pengawalnya pun melihat kalau para penjaga sudah dihajar oleh Feng. Mereka yang melihat rekan-rekannya dihajar membuat 2 orang ini pun marah. Ia meminta Feng untuk memutuskan tangannya. Dengan begitu ia akan memaafkan Feng. Tapi Feng yang sangat jengkel dan sangat marah, ia pun langsung menghilang. Dan tiba-tiba ia sudah berada di belakang mereka dengan menyiapkan tinju yang sudah dilapiskan oleh kekuatan. Dan BAM! Salah satu dari mereka pun harus terhempas jauh. Salah seorang lainnya pun yang melihat itu, ia cukup terkejut. Ia juga menyiapkan serangannya kepada Feng dengan tinju yang sudah dilapisi api. Serangan itu pun cukup kuat untuk menghancurkan lantai, tapi Feng pun dapat menghindarinya dengan mudah. Dan kini ia pun berada di belakang pria itu dan menghajarnya dengan menggunakan kakinya, yang tentunya membuat lawannya pun harus terpental. Di dalam ruangan, si kampret ini yang sudah bersiap menikmati gadis-gadis cantik yang ada di hadapannya, tapi tiba-tiba ia harus terjatuh, karena ketika Feng datang, ia menendang pintu yang mengenai dirinya. Feng yang sudah sangat marah, ia kini menghampiri pria itu. Tapi si kampret ini malah memperingati Feng untuk tidak menyentuh dirinya, atau ia akan membunuh Feng. Tapi Feng pun tidak peduli.
Awalnya ia ingin memberikan suatu hukuman ringan, tapi melihat perilaku bejatnya, ia pun merubah pikirannya dengan memberikan suatu hukuman kebiri langsung dengan cara memecahkan bola-bola kenikmatan miliknya. Mai yang ada di belakang Feng, ia mengatakan kalau saat ini Feng dalam suatu masalah besar. Tapi Feng pun tidak peduli, ia akan membunuh si kampret itu jika ia berani menyentuh keluarganya. Kini kedua ciwi-ciwi cantik ini pun memeluk Feng karena telah diselamatkan dari si kampret itu yang ingin memakan mereka. Memakan apa ini? Bukit, boba. Setelah itu mereka pun pergi pulang. Saat ini Feng Bu sedang berada di dalam rumahnya. Ia yang sedang baca buku tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Orang yang mencari Feng ini berasal dari divisi hukum, dan mereka mengatakan kalau mereka kemari untuk menangkap penjahat. Mai yang mendapatkan kabar itu, ia pun langsung melaporkan kepada kakaknya, dan ia meminta agar kakaknya membantu untuk melepaskan Feng dari divisi hukum. Namun si gadis merah ini pun awalnya tidak mau membantu, karena itu akan sangat merepotkan melihat lawannya adalah Pak Tua yang merupakan pimpinan dari divisi hukum. Apalagi kasus ini berhubungan langsung dengan cucunya yang sudah dikebiri oleh Feng. Tapi Mai pun memberitahu kalau Feng ini merupakan orang yang sangat terpilih karena memiliki kekuatan spiritual, dan keluarga mereka juga membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan itu. Mendengar kalau Feng memiliki kekuatan spiritual, ia pun sangat terkejut karena memang orang itu yang dibutuhkan untuk keluarganya, yaitu untuk keluarga Su. Ia akhirnya pun bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Apakah ia akan membuat masalah dengan divisi hukum atau menyelamatkan orang yang memiliki kekuatan spiritual yang berpotensi menyelamatkan keluarganya kelak. Di tempat lain, saat ini Feng sedang dipasung oleh divisi hukum. Mereka pun menjatuhkan hukuman mati untuk Feng karena telah mengkebiri cucu laki-laki satu-satunya milik keluarga dari ketua divisi hukum. Saat mereka akan mengeksekusi Feng, tiba-tiba ada suatu serangan. Serangan itu pun memang cukup lemah dan tidak ada niat membunuhnya. Tapi serangan itu pun cukup untuk menghentikan tindakan mereka. Shuro yang datang, ia pun meminta agar mereka melepaskan Feng. Tapi permintaan itu pun ditolak. Ia mengatakan bahkan jika raja memintanya, ia pun tidak akan memberikannya. Kini ia pun meminta seluruh anggotanya untuk tetap mengeksekusi Feng. Kini Shuro pun hanya menggerakkan tangannya yang membuat suatu sihir gravitasi yang membuat orang-orang yang ada di sana tidak dapat bergerak. Ia juga menggunakan sihir itu untuk menyerang dari ketua divisi hukum. Terkena serangan ringan dari Shuro cukup membuat tetua ini terpental dan mengeluarkan darah. Ia tidak menduga kalau Shuro berada di level yang tidak seharusnya yang ada di tetua murid dalam. Sebelum pergi, Shuro pun memberikan suatu peringatan keras untuk tidak menyentuh Feng dan keluarga Chu. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan dirinya. Feng yang sudah diselamatkan tentu ia mengucapkan terima kasih. Shuro yang mendengar itu, ia pun meminta Feng untuk mengikutinya. Sekarang mereka pun berada di dalam suatu ruangan atau rumah milik Shuro. Di sana mereka pun hanya meminum teh. Shuro juga cukup terkejut dengan sikap yang dilakukan oleh Feng karena ia terlihat enjoy dan tidak takut setelah insiden tadi. Kini Feng pun kembali mengucapkan terima kasih atas tindakan Shuro. Gadis cantik ini pun menerimanya dengan senyuman. Ia juga meminta Feng untuk mengembalikan buku dari teknik Three Thunder karena ia tahu Feng telah menguasainya. Ia juga tidak ingin buku itu jatuh ke tangan orang lain karena itu merupakan harta berharga milik sekte Azure Dragon. Setelah mengembalikan buku itu, Shuro pun meminta Feng untuk segera pulang. Feng pun cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Shuro. Apakah cuman begini saja? Gadis cantik ini pun menggoda Feng kalau Feng masih terlalu muda untuk membicarakan sesuatu yang dewasa. Dalam perjalanan pulang, Feng pun bertemu dengan Mai. Feng pun mengucapkan terima kasih kalau bukan karena Mai, ia pasti sudah dieksekusi. Tapi Mai pun tidak terima kalau Feng cuma mengucapkan terima kasih. Lantas Feng pun menawarkan suatu kecupan jika Mai mau. Mendengar itu, Mai pun malah tersipu malu. Sebagai ucapan terima kasih, Feng pun menawarkan dirinya untuk bergabung dengan aliansi Wing.
Mendengar itu tentu membuat Mai senang. Ia kini meminta Feng untuk bersiap, karena misi-misi yang akan mereka lakukan sangatlah sulit. Selain itu, hadiah dari misi pun juga cukup besar. Mai juga meminta agar Feng datang ke tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan pakaian bebas. Karena saat ini Feng tidak memiliki token, ia pun memberikan token yang dimilikinya kepada Feng. Feng pun bertanya apa dengan dirinya bergabung dengan aliansi Wing, maka aliansi Sword pun tidak berani menyentuh dirinya ataupun keluarganya. Mai pun tidak dapat menjaminnya, tapi jika memang itu terjadi, ia bersama aliansi Wing pasti akan memberikan suatu perhitungan. Setelah itu, Mai pun pergi meninggalkan Feng. Sementara Feng berjalan kembali ke rumahnya, di dalam perjalanan ia menjadi gosip sana-sini, karena saat ini ia menggunakan token milik aliansi Wing. Di depan rumahnya, ternyata Feng telah ditunggu oleh saudaranya. Mereka pun sangat bersyukur karena Feng dapat kembali hidup-hidup. Gadis kecil ini juga mengatakan kalau Feng sudah ditunggu oleh yang lainnya. Di dalam sana, Feng pun telah disambut oleh keluarganya yang lain. Keesokan harinya, Feng pun pergi menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Setibanya di sana, ia pun langsung ditarik oleh Mai untuk segera masuk. Di dalam sana, ternyata sudah berkumpul anggota aliansi Wing, dan mereka pun mulai berkenalan satu sama lain. Dan kampretnya, di antara mereka ada yang pasangan, dan sudah tunangan. Ma, pengen tunangan. Lanjut. Tetapi di antara mereka semua yang menyambut baik, ada satu orang yang tidak menyukainya. Ia terlihat sedikit rada sombong karena Feng ini anak baru. Biasalah kan senior pingin dihargain. Tapi Feng pun tidak menghiraukannya, yang membuat pria ini kesal dan ingin memberikan suatu tonjokan. Tapi saat ia ingin menonjok, tahu-tahu Feng pun sudah menghilang dan berada di belakangnya. Dengan satu tepukan, pria itu pun langsung terhempas ke dinding. Tapi pertikaian mereka pun dihentikan oleh salah satu anggota dari aliansi Wing. Di sana, Mai pun tidak menduga kalau Feng main hajar aja, padahal sesama anggota aliansi. Ia juga memberikan suatu buku kepada Feng tentang teknik dari Profon yang telah ia janjikan. Kini mereka pun pergi menuju suatu tempat. Tempat yang mereka tuju merupakan suatu makam dari Master Profon. Di sana, mereka pun nanti akan menemukan banyak harta karun yang cukup sangat banyak. Tetapi untuk memasuki tempat itu, mereka pun juga harus membayar dengan 10 buah Science Spirit sebagai tiket masuknya. Tapi Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak memilikinya, karena ia telah menyerap semua Science Spirit yang ia miliki. Sampainya di gerbang kota, Feng pun mengatakan kalau tidak ada yang istimewa dari kota itu, tapi perkataan Feng pun dibantah. Salah seorang anggota mengatakan kalau kota ini telah dilindungi oleh seseorang yang berada di ranah World Spirit. World Spirit ini merupakan orang yang sangat jenius dalam seni teknik bela diri, dan mengundang mereka pun membutuhkan uang yang sangat banyak. Dan ranah World Spirit ini tidak sembarangan orang yang dapat mencapainya, dan hanya orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang dapat mencapai ranah itu. Feng pun bertanya apakah Mai memiliki kekuatan itu. Mai pun menjawab kalau kekuatan itu tidak dapat diturunkan, bahkan jika mereka dilatih langsung oleh World Spirit. Tapi di sekte Elder Dragon pun ada satu orang, yaitu Tetua Zook. Pria ini pun bertanya apakah Feng tertarik dengan teknik-teknik dari orang-orang yang berada di ranah World Spirit, dan apakah Feng memiliki kekuatan spiritual. Pria kampret ini pun mengatakan mana mungkin Feng memilikinya, apalagi kultivasi Feng cuma berada di ranah ini. Feng pun menjawab kalau dirinya memang memiliki kekuatan spiritual. Apalagi hal itu dibenarkan oleh Mai, kalau Feng ini memang orang yang memiliki kekuatan itu. Dan itulah alasan kenapa kakaknya ingin mengajak Feng bergabung dengan aliansi Wing. Mendengar kalau Feng memiliki kekuatan spiritual membuat si kampret ini pun jadi gercep. Kini ia pun meminta maaf tentang perilakunya. Dan tentu saja dengan rendah hati Feng pun memaafkannya. Tak lama setelahnya mereka pun memasuki kota. Di sana mereka segera mencari penginapan
Karena jika mereka terlambat, mungkin saja mereka tidak akan ke bagian kamar. Karena event ini akan dihadiri oleh orang-orang yang sangat banyak dari sekte-sekte yang ada di sekitar. Di dalam kamar, Feng pun melakukan kultivasi dan mempelajari buku yang ia terima dari Mai. Tak lama, ia pun merasa kalau kekuatannya sudah meningkat. Dan ia yakin tahun depan ia akan dapat mengikuti tes untuk ujian masuk ke dalam murid inti. Tak lama setelahnya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata ia adalah Mai. Mai pun mengajak Feng untuk berjalan-jalan sebelum mereka pergi ke makam kuno itu. Di sana, mereka pun berjalan ke area pasar. Di pasar, Feng pun melihat kalau ada seseorang yang berjualan buku-buku bekas. Feng pun menghampiri dan bertanya berapa harga untuk buku-buku yang ia jual. Orang itu pun menjual buku ini seharga 1 spiritual bits, di mana harga itu sangat mahal untuk buku-buku bekas. Mai pun mengatakan demikian. Tapi pria ini mengatakan kalau buku-buku ini merupakan warisan dari keluarganya, dan ia juga tidak akan menjual buku ini jika ia tidak terdesak. Feng yang tertarik dengan buku-buku tua, ia pun meminjam uang dari Mai, karena ia sendiri tidak memiliki uang. Karena Feng akan membeli dagangannya, pria ini pun memberikan kompas kuno untuk Feng sebagai hadiah. Ia juga mengatakan kalau ini bukanlah sembarang kompas. Kompas ini adalah World Spirit Kompas. Setelah dari pasar, kini mereka pun kembali ke penginapan. Di sana mereka pun membedah buku-buku yang baru saja mereka beli. Di mana salah satu buku pun merupakan buku teknik spiritual yang memang dibutuhkan oleh Feng. Tapi Mai pun meragukannya. Ia menduga kalau buku ini palsu, karena tidak mungkin buku itu ada di sana. Tapi jika buku itu memang asli, maka itu akan sangat luar biasa. Karena buku itu akan sangat berharga sekitaran 1000 bits. Setelah mereka bercerita, kini Mai pun memberikan Feng suatu kantong dimensi. Feng yang tahu kalau benda itu sangat berharga, ia pun tidak ingin menerimanya, karena benda itu pasti cukup mahal. Tapi Mai pun mengatakan kalau seluruh anggota aliansi memilikinya, dan karena Feng tidak memilikinya, maka ia pun memberikannya. Setelah itu, Mai pun pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah Mai pergi, Feng pun melakukan kultivasi, ia mempelajari buku dan kompas yang baru saja ia beli. Ia juga mencoba menggabungkan kompas itu dengan tulisan-tulisan kuno yang ada di tubuhnya, dan hal itu pun menghasilkan suatu peta yang tidak diketahui. Tapi saat ini ia pun tidak memikirkan hal itu dan melanjutkan kultivasinya saja. Setelah merasa cukup puas, ia pun memutuskan untuk mencari udara segar dengan berkeliling pasar. Di sana ia melihat kalau ada seorang pengemis yang sedang dipukuli. Tapi entah kenapa ia tidak merasa kesakitan. Ia juga sangat tenang dan tidak seperti ada apa-apa. Di lain sisi, Feng juga tidak dapat merasakan kultivasi dari pengemis itu. Feng yang penasaran, ia pun menghampiri pengemis itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang yang memukuli Pak Tua itu mengatakan kalau pengemis ini telah mencuri roti milik toko mereka. Feng yang kasihan, ia pun membayarkan makanan yang dicuri itu dan menghampiri pengemis ini. Ia yang penasaran, ia pun mencoba memegang pengemis itu. Tapi tiba-tiba pengemis itu pun mengeluarkan aura dan tekanan yang sangat kuat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Feng pun merasakan sensasi panas di tubuhnya. Tapi hal berbeda dengan pengemis ini, ia sangat terkejut saat ia disentuh oleh Feng. Pengemis itu juga mengatakan kalau dirinya telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Feng, dan ia juga memohon ampun atas nyawanya. Dan tiba-tiba saja pengemis itu langsung menghilang. Siapakah pengemis itu dan kenapa ia begitu ketakutan dengan Feng? Kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye!